yang dilakukan. Prosesnya, metode dilakukan dengan ada proses yang teratur dan seterusnya. Dan semua berfokus pada kualitas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini adalah quality focus atau berfokus pada kualitas adalah segala pendekatan rekayasa yang harus berstandar pada komitmen organisasi pada peningkatan kualitas. Sedangkan proses sendiri adalah dia mendefinisikan kerangka kerja atau framework yang harus dibangun. Ya, proses itu adalah kerangka kerja yang harus dibangun. Dan apa? Dia sebagai bentuk dasar bagi kendali manajemen proyek perangkat lunak. Ya. Nah, sedangkan metode adalah dia menyajikan prosedur pengembangan perangkat lunak. Yang mencakup di dalamnya ada proses analisis, atau ada analisis kebutuhan. Yang paling besar apa coba? Software deliver, ini adalah problem perangkat lunak yang sampai sekarang, kalau kita ngelihat tahun 1982 ya, saya yakin belum pada lahir ya. Ini adalah masalah yang sekian puluh tahun yang lalu. Tetapi software problem ini sampai sekarang masih juga tidak jauh dari situ. Bayangkan, lihat, 47% softwarenya sudah dikirimkan, tetapi tidak pernah digunakan. Coba tolong di chat, kira-kira apa sebabnya? Silakan di chat. Anda bisa ngetikkan di situ. Kira-kira apa penyebabnya? Software deliver, artinya software sudah terkirim, tetapi tidak pernah digunakan. Kalau ada yang mau, ya ditulis ya, diketik. Ya, Michael bilang, software tidak menyelesaikan masalah pengguna. Oke, ada yang lain? Silakan, tambah. Masalah teknis. Software tidak kompatibel dengan perangkat keras atau sistem yang ada. Oke. Bima. Berikutnya, adenovirus. Pengguna tidak paham dengan software yang dideliverikan. Oke, silakan. Yang lain, tambah. Karena software tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, siapa lagi? Silakan. Tapi kenapa tidak dipakai gitu ya? Wilma, softwarenya terlalu ribet, Bu. Fandi, karena berbagai masalah teknis seperti bug. Oke, siapa lagi? Oke, semakin banyak, bagus. Apalagi kira-kira? Ayo, penyebabnya apa lagi? Softwarenya kalah oleh solusi alternatif lain. Atau softwarenya kalah dengan software yang lain. Oke. Maraleta. Kebutuhan pengguna berubah, lebih relevan menggunakan software lain yang lebih mudah digunakan dan canggih. Afnan, ragu akan keamanan software tersebut. Ya, oke. Siapa lagi? Tadi ya. Kenapa nggak dipakai? Karena ragu-ragu. Ini benar apa enggak? Nggak meyakinkan katanya ya. Terus karena tidak relevan dengan kebutuhannya, dan lebih baik pakai software yang lain gitu kan. Gitu ya. Softwarenya ribet dan seterusnya. Oke, benar semua gitu ya. Susah-susah kita pesan gitu ya. Ternyata udah sampai dikirim, tapi ternyata nggak kita makan. Nggak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kenapa? Bisa jadi ada komunikasi yang salah, mungkin kebutuhannya nggak dijelaskan, seperti itu ya, banyak. Nah, itu 47%. Yang kedua berikutnya, 29,7%. Software paid for but never delivered. Jadi softwarenya itu sudah dibayar, sudah kita bayar gitu ya. Tetapi nggak pernah dikirimkan. Nah, ini kenapa sebabnya? Ini udah dibayar nih, tapi nggak dikirimkan.
Kira-kira kenapa coba? 29,7 ya, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga, software use but kritis or drop. Digunakan tetapi kritis. Kritis itu ya problem, atau mungkin juga banyak yang mengkritisi juga boleh gitu ya, disebut kayak gitu. Artinya apa? Masalah ya kan? Banyak yang komentar, nggak jelas, bahkan drop, kritis, hang terus, lambat, delay, dan seterusnya. Hanya 3%. Software use after modification. Iya, softwarenya digunakan, tetapi setelah dimodifikasi, itu 3%. Dan 2% software deliver and use as it is. Jadi softwarenya itu diterima, dikirimkan, dan digunakan sebagai mana mestinya. Berarti kalau dijumlahkan, hanya 5% software itu benar-benar digunakan. Itu pun sudah 3% yang dipakai tapi setelah dimodifikasi. Artinya sebanyak 95% software itu bermasalah. Apa sebabnya? Ya, kalau kita lihat gambar sebelah sini ya, yang sebelah kiri, distribution of effort, what is belief? Artinya apa? Ini adalah pembagian artinya distribusi itu adalah ya pembagian ya. Tahapan yang dilakukan itu yang dipercaya. What is belief adalah sesuatu yang harusnya atau yang kita percaya. Kalau misalnya ada dibagi atas spesifikasi, desain, encoding, dan testing, itu adalah jatahnya. Ya, coba kita lihat. Bagian testing dan encoding itu adalah bagian yang besar. Pengujian itu besar ya. Usaha yang dilakukan untuk proses pengujian dan coding itu besar. Nah, itu yang harusnya kita percaya, bahwa spesifikasi itu usaha yang dikeluarkan sebesar itu. Desain yang dikeluarkan usahanya itu adalah sebesar itu. Begitupun dengan encoding dan testing. Tapi yang di sebelah kanannya, distribusi of effort. Jadi usaha yang dikeluarkan, what happens? Yang terjadi itu adalah yang harusnya spesifikasi itu misalnya nih ya, kira-kira sekitar berapa itu? Misalnya 40%. Tapi yang dikeluarkan itu hanya sekedar 15% saja usahanya. Maksudnya sebanyak 45%, tetapi dia hanya 15% paling banyak. Yang 15% kebutuhan yang kita tangkap itu hanya 15% yang kita keluar usahanya, maka proses desain pun tidak jauh lebih besar daripada tahapan spesifikasi. Sebesar itu juga. Bagaimana dengan pengujiannya? Yang harusnya dilakukan dengan effort yang besar, tetapi ternyata testing itu dilakukan sekedarnya saja kalau ada waktu dan bahkan mepet. Coba bayangkan, ada tahapan yang semestinya tidak kita lakukan, tetapi sebagian besar itu ada proses maintenance. Kenapa? Harusnya kalau dilakukan usaha dengan benar effortnya, tidak akan ada maintenance. Nah, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya tadi, tahapan yang dilakukan dengan disiplin, dengan benar gitu, ternyata apa? Begitu diuji, begitu diserahkan, ternyata banyak keluhannya, banyak ketidakberesannya, banyak ketidaklengkapannya. Akhirnya ada usaha tambahan yang harus dilakukan. Tahapan spesifikasi lagi diulang, desain lagi, sampai dengan hampir 3/4 itu dilakukan untuk proses maintenance. Apa akibatnya? Kalau masalah waktu, pasti molor. Yang tadinya satu lingkaran besar, itu adalah misalnya 6 bulan gitu ya. Nah, ternyata 6 bulan itu hanya baru tahapan yang sedikit sekali. Yang jelas pasti kurang, tidak sesuai, selesai. Bahkan bisa jadi proses maintenance itu bisa jadi 3 kali lebih banyak atau lebih molor dibandingkan waktu yang sesungguhnya. Dari 6 bulan bisa jadi menjadi setahun, bahkan 3 tahun itu bisa terjadi. Proses yang tadinya hanya 6 bulan, butuh waktu misalnya anggaran itu 2 juta, begitu harus mundur menjadi 3 tahun, berapa biayanya? Apakah yang biaya itu menjadi tetap biaya semula? Tidak, orang harus dibayar. Karena dia ada setiap yang dia kerjakan, orang berbasis pada man hour. Yang saya lakukan, itulah yang dia harus bayar. Ini adalah masalah. Bisa jadi karena seperti ini, maka software deliver but never use. Dikirimkan, tetapi gimana mau bisa digunakan?
banyak yang error, banyak yang tidak sesuai, ada fitur-fitur yang kita inginkan tidak ada, yang tidak kita inginkan malah dimunculkan yang tidak bermanfaat ya. Makanya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan software kinds for the difficulty of writing, sebentar, karena dia masih dirakit, kesalahan itu biasa ketika sedang dibangun ya di project hardware itu sedang dirakit, maka kesalahan itu banyak itu biasa. Tetapi semakin lama ada waktunya bahwa itu sudah selesai. Hardware itu pasti rusak. Semakin usianya semakin tua, otomatis rusak, ya kan? Wear out-nya ini adalah sudah rusak. Dipakai atau nggak dipakai, hardware itu pasti banyak kerusakannya. Sedangkan yang sini adalah software. Software idealnya itu begini. Awal-awal banyak kesalahan, ya, karena kan masih dalam proses pengembangan. Tetapi idealnya semakin lama kan semakin banyak yang dibetulkan. Maka idealnya kesalahan itu sedikit, makin sedikit, ini idealnya. Makin sedikit kan kesalahannya. Tetapi reality software itu ternyata seperti ini. Oke, kesalahannya sedikit nih ya. Silakan komentar. Apa yang salah? Silakan komentar. Kabel VGA, device, mouse, button, keyboard. Kabelnya VGA, gitu ya. Device-nya mouse, tapi buttonnya button keyboard. Oke. Wilma, bentuknya aneh dan kegunaannya sedikit. Kegunaannya apa? Bima, konektor jadul, kabelnya menggunakan port serial lawas, bukan USB. Maralita, pada umumnya mouse tidak memiliki tombol Ctrl Alt Del. Oke. Good. Siapa lagi? Ya, ini adalah produk nih, siapa lagi nih? Fungsinya terbatas, Neisha. Iya, jadi bisa. Kamu nulis apa, Mas? Ini saya nggak ngerti nih. Apa itu? Bahasa Arab loh. Nggak Terus mau apa, Mas? lakukan Silakan pada aku toh. diterjemahkan nih. Apa tuh? Nggak jelas. Afnan, kamu bisa baca ini apa nih? Oke ya. Jadi bisa pokoknya ke komputer, dia untuk masuknya dihubungkan ke komputer gitu ceritanya. Cuma dia nggak tahu komputernya yang sebelah mana dan kabel yang apa. Jadi yang disampaikan si customer itu mungkin juga ditanggapi sesuatu yang si pengembangnya yang juga nggak paham, gitu kan? Dan si customer cerita itu biasanya ini apa? Baik pengembang maupun developer. Apun klien. Nah, coba bayangkan ketika klien disodorkan dengan seperti ini, ya pastinya dia marah juga kan? Kenapa? Loh, saya tuh mintanya yang begini-begini, tapi ketika ditampilkan produk yang dia bicarakan, ternyata kok ini, saya kan bukan yang kayak begini. Nah, itu biasanya ada konflik di situ. Banyak mitos di dalam software engineering ini. Jadi mitos itu tidak hanya berkaitan dengan customer, ternyata juga ada mitos dari manajer. Jadi tolong waktu ini, masih seminggu ini, Anda untuk membentuk kelompok. Satu kelompok maksimal 5 orang. Ya. Antara 4 sampai 5 orang, tidak boleh lebih ya. Setelah itu, setelah Anda berkelompok, diskusikan bagaimana aturan, tata cara, dan sebetulnya ya untuk membentuk kelompok itu. Mau yang hobinya sama atau yang rumahnya dekat, silakan ya. Terus berikutnya tentukan, kira-kira kita mau membuat proyek apa. Diskusikan dengan teman Anda, ya, kita mau buat proyek apa. Dan Anda pahami betul proyeknya seperti apa. Karena apa? Karena kan ibaratnya di sini adalah kita yang buat, kita yang buat, maka kita harus paham ini sebenarnya kita apa sih yang akan dibuat, ya, apa yang akan dituju dan seterusnya. Terus pengenalan terhadap perangkat lunak atau platform perangkat lunak. Nanti
kita akan mengerjakan menggunakan apa dan bagaimana. Ya, ini berkaitan dengan proyeknya. Nah, sebagai informasi awal, di sini adalah perlu membahas semua dasar. Jadi dasar-dasar itu memang kita perlukan sehingga mahasiswa dapat menulis rencana proyeknya dengan baik. Ya, jadi ini ini adalah materi tentang hal-hal dasar yang harus dimiliki oleh tim kelompok proyek. Konsep-konsepnya ini masih berbahasa level high level ya. High level itu adalah bahasa yang dipahami oleh manusia dengan mudah ya. Nah, nanti kita masuk dengan dengan real ya, kehidupan nyata seperti apa. Nah, bagaimana sekarang kita masuk ke proyek? Bagaimana cara memilih proyek? Atau saya mau buat apa sih gitu ya. Nah, bagaimana kita mau membuat apa itu kira-kira adalah bagaimana cara memilih proyek yang akan kita selesaikan nantinya. Ya, anggap tim ini yang nanti Anda buat adalah sebagai suatu kesempatan ya untuk belajar sesuatu yang baru. Ini kan mungkin kalau kita belum pernah bikin proyek, ya oke, ini adalah kita membuat tim, kita bekerja dengan tim untuk menyelesaikan suatu produk yang baru. Misalnya dengan bahasa baru atau mungkin dengan belajar model ya. Jangan masuk atau jangan memilih proyek yang sama sekali kita tidak kenal atau yang sama sekali bukan bidang kita. Ya, untuk sementara ini kita hindari itu ya, karena pasti nggak akan selesai. Terus setelah berkaitan dengan bagaimana cara memilih proyek, yang lain adalah bagaimana kita membuat tim. Siapa teman yang akan kita pilih? Silakan pertimbangkan. Misalnya akan kerja yang enak, yang cocok, yang sesuai dengan keahliannya. Ya, silakan. Atau mungkin yang biasanya suka front end atau back end atau mungkin apapun, silakan. Itu saya serahkan pada Anda ya. Yang lain adalah sebentar. Beda ya. Pertama adalah kita mungkin Anda membuat sistem kontrol, misalnya untuk di kendaraan. Sekarang itu banyak ya di kendaraan dipasang kamera-kamera kan. Jadi si kamera itu bisa melihat kejadian yang ada di depan atau bisa menangkap peristiwa yang ada di depannya, gitu ya. Itu adalah sekarang udah banyak tuh kamera yang masang itu. Bahkan juga di kendaraan sekarang itu yang otomatis ya, listrik itu sekarang udah semakin canggih. Memang enak sih gitu, tapi bisa jadi yang namanya aplikasi kita jangan terlalu percaya 100% gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia itu mungkin masih lebih aman kalau hybrid. Jadi masih bisa, kalaupun sampai manual masih bisa jalan gitu ya. Jangan sampai nanti buka pintu aja nggak bisa, bahaya kan? Ketika kita ada di dalam ternyata kendaraan error gitu ya. Walaupun kita percaya bahwa kendaraan itu pasti dilakukan uji coba berulang-ulang ya. Tapi yang namanya kesalahan itu pasti ada persen karena pengujian yang 100% itu tidak pernah ada. Ya, itu ada nanti kalau Anda kuliah software testing, itu ada cerita bahwa kita tidak akan pernah atau sesuatu yang impossible, the impossible of complete testing. Kita tidak pernah atau sesuatu yang tidak mungkin kita melakukan testing dengan 100%. Impossible of complete testing. Tidak pernah melakukan pengujian yang sangat lengkap, tidak pernah mungkin. Pasti ada errornya. Kenapa? Karena terbatas manusia itu dan seterusnya. Sehingga ya kalaupun keadaan semakin canggih, tetapi kita harus bisa memulai dengan kalau sesuatu itu terjadi, maka kita harus tetap bisa manual. Jangan mengandalkan sesuatu otomatis ya, tapi tetap kita harus ada cadangannya. Oke? Ya, sistem embedded tertanam rumah tangga nih. Sekarang itu perangkat rumah tangga, alat medis, pemantauan jarak jauh itu sudah embedded. Jadi sudah tertanam di dalam situ, ya. Kan alat rumah tangga kan canggih-canggih, mesin cuci, terus bahkan lemari es gitu ya. Bahkan TV sudah smart juga dan macam-macam. Alat medis itu sama ya. Sistem operasi dan driver, alat pengembang seperti IDE, framework dan compiler.
Pemrosesan data ya pasti berkaitan dengan proses billing, apa sih billing itu tagihan gitu ya, atau proses iklan atau sistem informasi. Jadi sangat banyak variasi dari sebuah sistem itu. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Kita akan buat yang mana gitu ya. Nah, untuk itu makanya pasti butuh sesuatu yang fleksibel. Akibatnya, karena membutuhkan fleksibel tadi, akibatnya apa? Tidak ada cara terbaik untuk membuat perangkat lunak dalam semua kasus. Tidak ada sistem operasi yang terbaik. Mau pakai mau pakai apa? Apa namanya sistem operasi itu pakai Windows, mau pakai open source gitu ya, atau mau pakai Mac, yes itu silakan, tergantung kebutuhannya. Jadi tidak ada yang paling, oh itu Linux itu terbaik, oh Windows itu terbaik, semua tergantung dari kebutuhannya. Oke. Tidak ada bahasa pemrograman terbaik. Python itu bagus, canggih, C++ itu hebat, bla bla bla. Tidak ada bahasa pemrograman terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada framework atau arsitektur terbaik. Tidak ada lingkungan atau peralatan pengembangan yang terbaik. Dan tidak ada metodologi atau proses yang terbaik. Seorang insinyur atau nanti sarjana gitu ya, kita harus mengetahui berbagai metode dan alat. Jadi kita harus menguasai metode A, waterfall, spiral, iterasi, prototype, agile, scrum, dan seterusnya. Kita harus paham, mengerti, bahkan kita akan menggunakan metode-metode tersebut untuk proses pengembangan perangkat lunak atau yang kita kerjakan dalam proyek ini. Anda harus paham, waterfall itu apa karakteristiknya? Ya, tugas ke depan adalah Anda belajar, memahami, dan mencari sendiri metode-metode baik karakteristiknya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti saya akan berikan tugas itu. Dan Anda harus mencari sendiri ya. Yang berikutnya adalah apa itu project stakeholder? Atau stakeholder itu adalah yang berkepentingan terhadap proyek tersebut. Ya, langkah pertama dalam proyek kita harus paham nih ya, siapa yang menetapkan kebutuhan atau requirement-nya? Apakah si customer ataukah siapa? Siapa yang memutuskan prioritas? Apakah di kerjaan dulu, fitur mana dulu yang harus didahulukan gitu ya? Siapa yang memutuskan prioritas itu? Yang ketiga, siapa yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut? Jadi bisa jadi kita membuat aplikasi atau membuat sistem lah ya. Paham nggak kita untuk siapa sih aplikasi yang kita buat? Karena klien itu belum tentu yang akan menggunakan. Klien itu kan ibaratnya tolong buat ini ya untuk kebutuhan orang lain. Klien itu hanya yang membutuhkan pekerjaannya gitu ya. Jadi ini tolong dibuatkan. Tetapi setelah jadi itu bukan dia yang pakai, bisa jadi peruntukan yang lain. Tapi kita paham, harus paham ini buat siapa. Bisa jadi yang kita buat itu adalah sebuah perangkat lunak untuk anak-anak TK. Walaupun kliennya pasti orang dewasa, tetapi software ini digunakan untuk anak TK. Jadi kita harus tahu ini buat siapa. Kalau kita tahu untuk siapa, pasti aplikasi yang kita buat itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik dari siapa yang membutuhkan tadi. Ya, termasuk ini, buat misalnya sekarang ada komputer untuk yang tunanetra, gitu ya. Nah, orang tunanetra kan dia tidak bisa melihat. Tetapi kalau kita tahu ini aplikasi sistem untuk membantu orang yang tunanetra, pastinya akan ada sesuatu gitu ya yang akan digunakan oleh mereka. Jadi Anda harus bisa membayangkan kalau tidak bisa melihat ini, apa yang harus dikerjakan dengan perangkat lunak tersebut. Mungkin juga aplikasinya, mungkin juga hardware-nya, dan seterusnya. Jadi kita harus paham, ini perangkat lunak untuk siapa. Siapa yang terpengaruh oleh perangkat lunakmu? Ketika perangkat lunak itu sudah ada,
ketika sudah diimplementasikan, kira-kira ada nggak dampaknya atau pengaruhnya bagi orang lain terhadap perangkat lunak kita itu. Misalnya nih, membuat aplikasi bank sampah, misalnya ya, siapa yang terpengaruh oleh itu? Siapa yang berdampak? Bisa jadi aplikasi ini misalnya dibuat akan disimpan di lingkungan warga gitu ya. Yang berdampak siapa? Ketika aplikasi itu sudah dijalankan, maka dampaknya orang sekitarnya menjadi nyaman, orang sekitarnya ternyata mendapatkan keuntungan dari penjualan-penjualan bak sampah tadi misalnya. Atau bahkan kalau sampahnya itu berkaitan dengan pupuk dan seterusnya, maka lingkungan akan menjadi bla 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 bla. Jadi kita harus paham, ini adalah ketika aplikasi atau perangkat lunak itu sudah jadi, maka siapa yang terpengaruh terhadap itu? Bisa positif, bisa negatif. Siapa yang menulis cek atau yang membiayai proyek ini siapa? Harus paham kita. Ini siapa dananya, dari mana ya? Dan siapa yang akan disalahkan kalau perangkat lunak ini gagal? Nah, kepentingan stakeholder tidak selalu selaras. Awal. Jadi kita harus menyiapkan bukan cuma sekedar proyeknya ini, tapi bagaimana kita mengelola kita ini, bagaimana kita mengelola tim ini, ya. Jadi termasuk kita harus paham ini proyek apa, siapa yang peruntuknya siapa, dampaknya apa, pengaruhnya apa, siapa yang oke lah mungkin untuk mendanai enggak lah ya, artinya kita memang untuk kerjaan sendiri gitu. Nah, ya. Nah, sekarang stakeholder dari developer. Jadi developer itu juga stakeholder, ya. Misalnya siapa developer kita? Kita dengan tim gitu ya. Kamu adalah stakeholder. Kita ini adalah stakeholder nih, karena kita sebagai developer harus bekerja dengan kode. Boleh nggak Bu, saya nggak bisa, ini pokoknya saya bekerja dengan tim tapi tidak pakai kode. Ya kita kan orang informatika, maka kita harus belajar coding gitu ya. Jadi kita adalah developer, so harus kerja dengan kode. Harus mendukung sistem. Kalau ingin sistemnya kita baik, ya kita support gimana caranya itu bisa terbentuk. Dan reputasi kita ini dipertaruhkan. Ya kan? Sekarang itu adalah bukan lagi bagaimana, tapi kita bisa siapa yang membuat, itulah penting. Dan karena kita adalah merupakan sumbernya developer ini, maka kita itu adalah sebetulnya yang paling mahal. Kenapa? Karena biaya terbesar perangkat lunak adalah gaji tim pengembangnya. Yang paling mahal kan itu. Karena ada proses analisis requirement ya. Itu kan sebetulnya dikerjakan oleh siapa? Developer kan? Terus kapan analisis? Kita membuat pekerjaan adalah berbasis pada pekerjaan kan, step by step-nya. Dan itu ada dananya. Misalnya analisis berapa dananya? Terus desain berapa dananya? Dana itu adalah sebetulnya kan gaji atau honor yang harus kita terima berkaitan dengan tugasnya. Nah, karena itu, maka kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Kompetensi yang kita miliki. Kerahasiaan dari apa? Dari apa yang akan kita buat, gitu kan ya. Dan kita harus kepatuhan terhadap apa? Bertanggung jawab terhadap kepatuhan hukum. Apa yang harus, ya ini berkaitan dengan adanya misalnya tidak boleh pakai yang bajakan, harus sesuai dan seterusnya ya. Dan penggunaan yang dapat diterima dan juga yang mungkin kalau ada sesuatu yang bisa disalahgunakan. Nah, itu adalah berkaitan dengan stakeholder atau orang yang berkepentingan terhadap perangkat lunak ini. Itulah stakeholder. Jadi tadi ya, ada dari customer-nya, ada dari developer-nya, ada dari klien. Jadi itu adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap perangkat lunak ini. Nah, bagaimana dengan klien? Apa tanggung jawab dia? Dia menyediakan sumber daya sebagai imbalan atas pengembangan perangkat lunak yang akan dibuat oleh developer. Okay? Dan si klien, dia juga menanggung resiko jika proyeknya gagal. Dia punya menanggung resiko itu. Dan klien, dia menetapkan kebutuhan. Jadi yang menetapkan kebutuhannya apa, artinya
apa yang dia perlukan itu adalah si klien. Meskipun pengembang harus membantu menggali kebutuhan tersebut. Karena apa? Karena klien itu bisa jadi dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Nah, tugas seorang pengembang dia yang harus membantu ketika si klien itu dia perlu apa ya? Dia bisa akhirnya dia bisa mengeluarkan apa yang sebetulnya dia butuhkan. Karena bisa jadi si pengembang itu juga tidak paham. Dan itu harus selalu digali oleh siapa? Developer atau oleh pengembangnya ya. Nah, kenapa? Karena yang akan menggunakan atau bahkan si klien ini adalah yang memesan proyeknya itu. Maka kepuasan itu ada di tangan si klien. Nah, biar si klien itu suka atau dengan puas dengan hasil kerja perangkat lunak tersebut gitu ya. Artinya apa? Untuk membantu tersebut si klien pun harus dibantu. Dibantu apa? Dibantu untuk gimana caranya dia bisa menyampaikan kebutuhannya itu dengan benar dan tepat. Oke. Nah, stakeholder itu bisa jadi ada customer, user, dan society atau masyarakat ya. Jadi customer yang akan membeli perangkat lunak atau dia yang akan memilihnya untuk digunakan dalam suatu misalnya organisasi. User adalah orang yang benar-benar menggunakan perangkat lunak tersebut atau yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunaknya, itu klien. Sedangkan society adalah dia bisa jadi masyarakat umum gitu, dia akan terpengaruh oleh perangkat lunak tersebut. Dan society ini seringkali dia tidak terwakili ketika pemangku kepentingan dikonsultasikan. Jadi masyarakat umum itu kadang-kadang keinginan masyarakat itu tidak terwakili oleh orang yang yang ada di membuat keputusan. Ya seperti DPR lah ya. Dia itu kan mewakili, katanya wakil masyarakat ya. Tetapi apakah dia mewakili? Society kadang-kadang tidak terwakili. Jadi seringkali tidak terwakili masyarakat itu. Jadi sebaiknya dia menunjuk seorang wakil untuk kepentingan mereka. Harusnya si DPR itu, contoh ya. Tapi ternyata dia tidak misalnya. Oke, proses otomatisasi cenderung menjadi tidak terlihat ketika itu tidak terjadi. Dan risiko terhadap masyarakat harus diidentifikasi dan harus diakui. Jadi kalau ada sesuatu, ya masyarakat jangan disalahkan. Dan kalau ada sesuatu, maka harus diakui dong kepentingan masyarakat tadi. Nah, apa saja aktivitas stakeholder? Ini adalah kalau di kelas ya, ini tugas Anda nanti dengan kelompok. Saya mau minggu depan pada hari Jumat Anda di grup ya, tolong sudah disampaikan. Misalnya kelompok 1 rencananya membuat proyek bla 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 bla. Kelompoknya 1 2 3 4 5 nama-namanya. Oke. Jadi dalam grup buat misalnya ada grup 1 judulnya ini anggotanya ABCD. 1 2 3 4 sampai 5 maksimal ya. Tolong jangan sampai ada yang tidak punya kelompok. Gunakan keahlian komunikasi Anda dengan teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk resiko. Silakan. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada risikonya. Semua proyek, semua pekerjaan pasti ada risikonya. Dan untuk itu, semua proyek ini memerlukan proses trade-off atau pertukaran antara fungsi-fungsinya apa, biayanya berapa, dan kapan waktunya. Ada 3 aja. Proyek itu dikatakan berhasil kalau tiganya terpenuhi. Pertama, fungsi atau tujuannya terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. 1. Kedua, bila anggarannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Ketiga, bila waktu pengerjaannya sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Salah satu saja tidak sesuai, maka proyek dikatakan gagal. Fungsinya ada semua, beres semua, tetapi biayanya bengkak. Itu
tidak sukses. Biayanya tepat, waktunya oke, tapi ada fungsi satu yang tidak jalan, tidak dikatakan sukses. Salah satu aja dari 3 itu tidak tercapai, jangan dibilang project sukses. Oke? Jadi 3 itu aja project itu. Ya, banyak proyek menghadapi kesulitan. Kenapa? Karena misalnya nih, proyek itu tidak bekerja sebagaimana fungsinya atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Fungsi-fungsinya tidak sesuai. Kedua, melebihi anggarannya. Ketiga, waktunya tertunda alias molor. Jadi kesulitan itu dari 3 itu ya pasti 3 itu yang kesulitannya. Makanya 3 hal itu kalau semuanya berjalan dengan baik, itulah proyek yang sukses. Terus siapa yang harus menetapkan prioritas ketika memutuskan pertukaran? Pertukaran itu berkaitan dengan perubahan biayanya atau trade-off tadi ya. Ya, pertama yang bertanggung jawab terhadap biaya proyek adalah si klien. Yang kedua, si klien juga dia menanggung resiko kegagalan proyek. Dan si klien tadi harus diberi informasi yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan prioritas mereka. Jadi karena si klien itu yang akan menanggung biaya proyeknya, dia yang akan menanggung biaya misalnya, maka si klien itu juga tolong diajari gimana dia harus bisa membuat keputusan. Dan untuk bisa sampai si klien itu membuat keputusan yang baik, maka si klien perlu diberikan banyak informasi yang cukup untuk proyek itu. Ya. Oke. Nah, apa yang menjadi konsekuensi? Kalau proyeknya itu gagal, maka ada konsekuensi serius. Ya, pertama nih, bisa jadi perusahaannya bangkrut. Yang kedua, manajernya bisa dipecat. Contohnya itu Apple Maps tahun 2012. Apple Maps tahun 2012 itu nggak jalan, proyek gagal. Sehingga kepala divisi map-nya itu ya dipecat. Kenapa? Karena gagal. Gagal itu apa? Biayanya membengkak, waktunya molor, produknya tidak jadi. Ya, jadi di sini adalah konsekuensi seriusnya pengguna dan masyarakat bisa dirugikan. Kenapa pengguna dan masyarakat bisa dirugikan? Karena gagal itu bisa jadi adalah pertama ada kesalahan yang harusnya masyarakat itu bisa memanfaatkan, tidak bisa memanfaatkan fasilitasnya. Kenapa? Dia membeli produk kan. Produk itu ada salah satunya adalah mungkin berkaitan dengan map-nya. Siapa ada map gitu ya misalnya nih. Tapi ternyata dia gagal. Maka yang dirugikan adalah pengguna dan masyarakatnya juga. Ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh banyak pihak. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalkan risiko? Apakah dengan komunikasi? Ya, sebanyak setengah dari perangkat lunak yang dikirimkan itu tidak pernah digunakan, ya kan? 47%, kan? Hampir sebanyak setengahnya kan? Hampir 50%. Itu tidak dikirimkan, tidak pernah digunakan. Jadi yang dikirim deliver but never use. Di sini kenapa? Karena pengembang membangun perangkat lunak yang salah. 47%, hampir setengahnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi kebutuhan kliennya. Produk diserahkan tapi tidak digunakan. Artinya si pengembang membangun perangkat lunak yang salah alias tidak memenuhi kebutuhan klien. Maka di sini apa? Pengembang harus berusaha memahami ekspektasi klien. Apa sih yang diharapkan oleh klien? Dia ingin apa sih klien itu? Dan itu harus bisa ditangkap oleh pengembang maupun oleh pelanggan atau pengguna. Jadi si pengembang itu harus bisa menangkap kebutuhan-kebutuhan pelanggannya, kliennya, dan bahkan penggunanya. Jadi nggak bisa dia semaunya. Dia harus bisa membaca apa harapan dari yang meminta pengembang untuk membuat itu. Ya.
Pengembang boleh menambahkan wawasan teknis nih. Wawasan teknis itu adalah dia untuk bisa menambahkan kemampuan kepada penggunanya, ya. Tetapi kepuasan klien adalah ukuran utama keberhasilannya. Jadi maksudnya gini, si pengembang itu menambahkan fasilitas-fasilitas untuk bisa menambah wawasan gitu ya terhadap si pengguna. Tetapi kalau itu tidak diperlukan oleh klien, oleh pengguna, itu nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yang penting apa yang diinginkan customer itu ada. Kenapa? Kalau itu ada semua, maka dia akan puas. Ya, jadi kepuasan klien adalah ukuran utama keberhasilan dari sebuah proyek. Nah, ada bagaimana cara meminimalkan agar resiko itu diminimalkan, ya. Dengan komunikasi, ini pasti komunikasi terus ya. Pertama, studi kelayakan yang cukup. Apa sih studi kelayakan? Ya, studi pendahuluannya. Jadi survei yang banyak kayak gitu ya. Requirement dan desain itu harus dipisahkan. Jangan menyatukan antara requirement dan desain. Ketiga, harus ada milestone. Apa sih batu lompatan itu ya? Sesuatu yang harus apa namanya? Tantangannya apa? Kedepannya apa? Next seperti itu. Dan dirilis. Setiap ada apa namanya? Capaian gitu ya. Sampaikan, dirilis setiap itu. Uji coba pengguna dan penerimanya. Lalu ada proses handover, serah terima ya. Oke, bagaimana meminimalkan risiko dengan visibilitas? Pihak yang bertanggung jawab atas proyek itu kan ada klien ya dan manajer. Dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Jangan sampai karena ini dia seorang manajer, anggotanya sibuk, anggotanya repot, si manajernya jalan-jalan. Ya, karena dia bertanggung jawab, maka dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Sedang terjadi itu adalah dia harus paham sekali kondisinya, sedang ada di mana, masalahnya apa, seperti itu. Tetapi kenyataannya, ya, sebagian besar pengembang, dia sulit untuk melakukan evaluasi kemajuannya. Masalahnya apa, kekurangannya apa, dan seterusnya. Dia susah mengevaluasi kemajuannya. Terus, rata-rata cenderung optimis. Terlalu optimis. Ini pasti bisa, pasti waktunya cukup, pasti anggarannya bisa, dan seterusnya. Dia terlalu optimis. Dan dia menganggap pencatatan atau pelaporan itu sebagai beban yang tidak perlu. Dia merasa laporan-laporan yang harus dibuat itu adalah, kok ada tambahan buat laporan ya? Padahal itu adalah salah satu untuk proses evaluasi. Nanti ketika Anda sedang berjalan ini ya, kan ada waktunya nih. Tolong waktu minggu kesekian Anda presentasi ya progress report. Artinya ketika sudah mulai saya bilang minggu depan sudah terbentuk kelompok, Anda sudah mulai harus bergerak. Jangan sampai begitu minggu depan mana kelompoknya. Itu sama aja dengan cerita yang sudah jelas waktunya sekian tapi Anda masih santai-santai. Jadi ketika saya bilang minggu depan Anda sudah ada kelompoknya dan sudah membicarakan proyek apa yang akan Anda lakukan. Itu dalam waktu seminggu, di antara rentang waktu sebelum hari berikutnya atau minggu berikutnya, Anda berproses. Jangan sampai ketika saya minggu depan itu saya tanya, mana? Oh belum. Ini berarti Anda sudah ada di bagian yang beresiko. Oke. Jadi ketika mana progress report saya minta gitu ya, Anda belum mengerjakan. Itu Anda berarti bukan menghilangkan ini loh ya. Ketika Anda tidak melaporkan, bahkan Anda tidak hadir, artinya apa? Anda tidak membuat dan itu adalah merugikan kita sendiri. Sekarang kita belajar untuk yuk kita belajar sedang memproyek nih. Nah, itulah yang kita inginkan ya. Proyek besar lebih parah. Terjadi dilution di setiap level hierarki. Jadi terjadinya apa ya suatu pergerakan yang sangat hebat di setiap hierarki. Ada masalah terus gitu ya. Perangkat lunak yang berfungsi memberikan visibilitas yang baik. Dipromosikan oleh metode Agile ini contohnya. Jadi akan ada proses, ada pencapaian yang bisa dicapai. Tetapi harus jujur tentang keterbatasan. Ini penting ya. Jadi
misalnya nanti Anda bikin project atau tugas akhir atau apapun gitu ya, kita nggak bisa bilang perangkat lunak kita akurat, hebat. Memang diuji. Seberapa hebat sih? Terus ketika ada kelemahannya, kenapa sampai terjadi? Itu harus jujur. Ya, saya melakukan riset, saya juga melakukan riset ya di sini. Saya punya nilai karena saya sedang riset tentang mendeteksi sebuah komunitas peneliti gitu ya, penulis-penulis ilmiah gitu, dengan menggunakan data saya menggunakan NLP ya, topik model. Data saya ambil dari jurnal-jurnal Sinta, dari Sinta 1 sampai Sinta 6 yang ada di Indonesia. Nah, saya banyak mendeteksi komunitas. Jadi komunitas saya menggunakan metode-metode tertentu, hasil NMI saya gitu, lebih rendah dibandingkan yang umum. Tapi saya bisa menjawab kenapa itu bisa rendah. Tapi di balik rendah saya punya modularitas yang tinggi. Modularitas atau Q yang tinggi. Jadi keterkaitan komunitas dengan komunitas itu sangat erat sekali. Saya bisa menjawab itu. Itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, tetapi NMI saya, Natural Mutual Information saya, nilainya skor kecil. Itu harus jujur. Jadi nggak bisa bilang, yang misalnya ini, yang selama ini, yang paling besar adalah 0,57 gitu ya. Tapi ternyata saya bilang, yang saya punya menjadi 0,6, lebih tinggi daripada yang sudah ada sebelumnya. Itu saya nggak jujur. Dari mana saya bisa dapat? Kenapa kok kamu bisa tinggi? Itu harus ada jawaban-jawabannya. Kenapa? Dan seterusnya. Jadi seorang peneliti, seorang akademis itu harus jujur. Kenapa harus jujur? Dia tahu kelemahannya, tapi dia akan tahu ketika dia akan meningkatkan kelemahan tadi menjadi sebuah apa yang harus kita lakukan agar sesuatu yang mundur atau sesuatu yang rendah itu bisa Apa, Ma? naik. Itulah seorang Lagi peneliti, online aku akademik, kok. dan riset ya. Heeh. Nanti Ya, aku. bagaimana meningkatkan visibilitas dengan siklus pengembangan yang pendek. Risiko bertambah seiring lamanya waktu sejak check-in terakhir. Jadi, risiko bertambah. Risiko akan semakin bertambah gitu ya. Ketika check-in, ketika sudah kita kita akan mulai bekerja atau kita sudah mulai input masuk ke dalamnya, risiko semakin lama semakin tinggi. Itu maksudnya. Maka untuk itu, sering-seringlah mengirimkan perangkat lunak yang berfungsi. Artinya, kita delivery. Sudah sampai mana sekarang desainnya? Desainnya dulu deh ya. Kirimkan laporan. Laporan dilakukan untuk mingguan, bukan bulanan. Waktu sebulan itu terlalu panjang. Sudah banyak kejadian yang ada di bulan itu. Maka sebaiknya lakukanlah laporan itu setiap minggu. Jadi sering-sering kita mengirimkan report. Kenapa? Kalau ada masalah, itu bisa cepat ditangani. Oke. Klien atau pelanggan atau pengguna, dia bisa mengevaluasi hasil kerjanya. Bayangkan kalau diberikan 1 bulan dan ada salah, itu sudah terlalu banyak yang harus dilakukan, ya. Dan ini memberi kesempatan beradaptasi dengan kondisi baru. Oke, ini selalu bilang promosi oleh Jaya. Ya. Ya. Kita masuk ke bagaimana meminimalkan risiko dengan cara manajemen. Manajemen proyek. Dia akan melacak kemajuan terhadap jadwal. Oke, jadwalnya misalnya minggu ke-1, minggu ke-2, dan seterusnya. Dia akan ngecek jadwalnya. Minggu ke-1 harusnya bisa menyelesaikan ini, dan ini sudah harus selesai. Mana hasilnya? Dia selalu, minggu kedua harusnya begini-begini. Mana buktinya? Itu adalah tugas manajemen proyek. Dan dia memprioritaskan tugas. Tugas ini harusnya selesai nih, mana, dan seterusnya ya. Manajemen personal. Dia menyediakan jumlah pengembang yang tepat. Jadi orang yang menunjuk pengembang yang cocok atau yang tepat adalah manajer personal ya. Dia akan menunjuk pengembang yang cocok berkaitan dengan keterampilan yang tepat waktunya. Ini bisa dia mengerjakan sekian lama gitu. Dan dia memastikan pengembang memiliki lingkungan kerja yang produktif. Untuk bisa menghasilkan produksi yang bagus, maka lingkungan kerja juga harus didukung. Gimana caranya biar anggota-anggota pegawai itu betah di kantor atau mengerjakan tugas itu? Dia harus bisa menciptakan
bagaimana suasana yang nyaman, dan itu tidak mudah. Jadi kalau kita lihat ya, nanti kita belajar misalnya software engineering dengan Google, kita baca atau kita lihatlah di video-video betapa ruang kerjanya itu sangat dinamis. Jadi tidak seperti di ruang yang terkotak-kotak. Berpakaiannya sopan, rapi, yang penting bebas ya. Dia bebas karena ekspresi diri gitu ya. Tetapi rapi tetap. Ya, jangan udah pakai seragam, tidak enak dan seterusnya misalnya. Jadi kita bebaskan. Coba lihat yang Google ya. Terus konsultasi kepatuhan. Ini ada berkaitan dengan memahami lingkungan hukum. Ada regulasinya, ada aturan-aturannya, dan ada ekonominya juga. Nilai dolarnya, naik turun, dan seterusnya. Proses pengembangan menegakkan praktik terbaik untuk meminimalkan risiko. Ya, ada meningkatkan visibilitas sampai dengan menjamin kualitas. Nah, ini masuk ke proses bagaimana membangun perangkat lunak atau proyeknya. Pertama adalah contoh keputusan proses ya. Bagaimana requirement-nya dilacak? Requirement itu adalah kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang lengkap tadi, itu sampai mana? Kebutuhan mana yang belum ada? Mana yang sudah ada? Mana yang belum ada? Itu harus terlacak. Ya. Bagaimana tugas dan masalah dilacak dan diprioritaskan? Bagaimana kita melacaknya? Dan sebentar ya, ini saya belum close. Di trace ya. Bagaimana tugas dan masalah dilacak dan diprioritaskan? Bagaimana kita melacak tugasnya, melacak masalah dan seterusnya. Bagaimana versi perangkat lunak dikendalikan? Bagaimana mandat tinjau dan seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan keputusan sebuah proyek ya. Terus pertukaran atau trade-off antara pengurangan risiko dan beban administrasi. Efektivitas, biaya tergantung pada dukungan alat juga dan seterusnya. Ini Anda baca aja. Ini langkah-langkah proses ya. Gimana sih saya melakukan proses atau proses ini? Pertama, Anda harus paham detail proyek yang berbeda. Tapi mereka perlu menangani isu yang sama. Proyek-proyeknya beda, tapi isunya sama. Misalnya. Ini adalah mulai dari keputusan proses, ada catatan yang harus dilakukan, mulai dari visibility, perencanaan, requirement, mendesain sistem, pengembangan program, termasuk desain program, penerimaan, dan bahkan operasi. Ini adalah langkah-langkah dari proses. Ya, nanti ini minggu depan kita online lagi ya. Minggu depan mohon maaf karena saya di Jakarta minggu depan, jadi saya nggak bisa kuliah offline ketemu. Mungkin nanti kita akan online lagi, 1 kali online lagi ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Silakan Anda baca, nanti saya kirim di link ya untuk link materi ini. Oke, ada pertanyaan dulu lagi? Silakan. Mau tanya, Bu. Ya, gimana? Ini proyeknya sampai kapan nih, Bu? Di akhir UAS atau? Dikumpulkan sampai kuliah terakhir. Proyek dikumpulkan pada saat kuliah terakhir. Itu? Baik, Bu. Bentar ya, ini harus ada beberapa ya. Oke, nanti saya kirimkan ini ke mana? Ke link ya. Nanti saya berikan linknya dan materi pertemuan 1 dan pertemuan kedua saya akan masukkan ke dalam link itu. Oke, begitu sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Kuliah kita cukup ya malam ini?